Oke teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Yanuar, tetap di channel saya Project DIY Microcontroller. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai sebuah board ya teman-teman ya, board microcontroller yang saya biasa pakai ya. Nah, mungkin dari kalian itu ingin mengetahui apakah kelebihan dari tiap-tiap board yang dipakai gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini saya ingin jelaskan kepada kalian ya untuk tiap-tiap board yang bisa kalian pakai untuk di setiap projectnya seperti apa gitu ya. Oke, langsung saja kita langsung masuk ke board yang pertama. Jadi di sini saya ingin mengenalkan kepada kalian yaitu Arduino Uno. Nah, ini board yang sudah mungkin kalian sudah familiar dengan board ini ya, yaitu Arduino Uno. Ini adalah board microcontroller yang ya boleh bisa dikatakan cukup terkenal ya teman-teman ya, karena kesimpelannya dan juga kemudahannya dia di dalam mengcoding. Nah, board ini memang sangat tepat sekali untuk pemula di bidang microcontroller atau programming microcontroller ataupun juga robotika ya, yang mana dia ingin membuat sebuah alat atau sebuah robot dengan berbasiskan microcontroller ini. Oke teman-teman, kita lanjut untuk yang selanjutnya ya, board yang selanjutnya. Oh ya, untuk demo dari board Arduino Uno ini kalian bisa lihat saja ya di video-video saya ya teman-teman ya. Oke, next yaitu adalah board ini, Wemos D1. Nah, board Wemos D1 ini dia itu microcontroller teman-teman. Cuma kelebihan dari Wemos D1 ini yaitu dia bisa support yaitu WiFi. Jadi di sini ada modul WiFi ya teman-teman ya. Nah, modul WiFi ini fungsinya yaitu untuk mengkoneksikan ke hotspot kalian atau tethering ya, ataupun bisa di WiFi atau router kalian yang ada internetnya teman-teman. Jadi kalian bisa monitoring secara internet atau online ya, berbasiskan microcontroller Wemos D1 ini. Nah, untuk keunggulannya apa jika dia itu monitoring secara online? Yaitu yang pertama yaitu jaraknya jauh teman-teman. Jadi kalau kalian itu menginginkan untuk jarak jauh, yaitu bisa saya sarankan kalian gunakanlah untuk IoT atau internet ya. Nah, dan salah satu modulnya yaitu dengan menggunakan Wemos D1 ini teman-teman. Oke, apakah Arduino Uno ini tidak bisa untuk internet? Jawabannya bisa teman-teman. Nah, tapi dia itu butuh Ethernet shell dan juga router beserta modem untuk internetnya teman-teman. Jadi memang butuh tambahan ya untuk Arduino Uno ini ya teman-teman ya. Jadi jika kalian ingin simple, saya sarankan untuk Wemos D1 ini saja. Atau jika kalian tidak ingin menggunakan Wemos D1, ada board satu lagi yang cocok ya teman-teman ya, yaitu ini. Nah, yaitu Node MCU. Mungkin dari kalian sudah ada yang tahu ya teman-teman ya untuk Node MCU. Nah, Node MCU ini sama Wemos D1 ini itu mirip ya teman-teman ya. Nah, dia itu sama-sama dibekali dengan modul WiFi. Oke. Nah, yang berbeda di kedua device ini yaitu Node MCU dan Wemos ini yaitu boardnya teman-teman, atau bentuk boardnya ya itu berbeda. Nah, jika Wemos D1 ini memang dia sudah dimiripkan ya dengan Arduino Uno ya teman-teman ya. Namun jika ini Node MCU ini dia tidak mirip dengan Arduino Uno. Namun untuk secara fungsi itu sama teman-teman. Jadi jika kalian ingin menggunakan Wemos D1 ataupun Node MCU ini, itu kalian bisa menggunakannya, dan juga codingnya juga sama teman-teman. Jadi kalian tidak usah bingung ya bagaimana cara saya menggunakan Node MCU ataukah Wemos ini. Oke, sekarang next selanjutnya yaitu adalah ini Arduino Nano. Nah, ini jika kalian ingin membuat sebuah project ya dengan packaging atau casing yang kecil, yang portable gitu ya teman-teman ya.
saya sarankan untuk menggunakan ini saja, Arduino Nano. Nah, kenapa kok Arduino Nano ini bagus untuk yang kecil? Karena memang bentuknya teman-teman, bentuknya itu kecil ya teman-teman ya, memang didesain seperti itu teman-teman. Nah, di sini ini Arduino Uno ini memang besar teman-teman, dia menggunakan ATmega 328. Nah, sedangkan Arduino Nano ini itu juga sama teman-teman, yaitu menggunakan ATmega 328. Jadi prosesornya atau mikrokontrolernya itu sama teman-teman, cuma boardnya yang berbeda. Oke, kalian bisa lihat sendiri ya, untuk Arduino Nano ini dia solderannya atau bentuknya itu SMD ya. Kalau ini itu dip seperti biasa, bukan SMD. Sehingga jika kalian ingin praktis atau jika ingin kalian membuat sebuah alat yang minimalis, saya sarankan dengan menggunakan Arduino Nano ini. Cuma kelemahan dari Arduino Nano ini yaitu dia tidak ada port ininya teman-teman, jacknya, jack untuk regulatornya ya, untuk atau adaptornya ya. Nah, ini adaptornya ini dia tidak ada, dan dia hanya menggunakan micro USB saja ini ya, USB type ini ya, yang biasa digunakan untuk cas HP atau tab ya teman-teman ya, type B kalau nggak salah ya teman-teman ini. Oke, next yaitu ini ada launchpad teman-teman, yaitu launchpad ini tipenya yaitu ini MSP EXP430G2. Jadi launchpad ini memang ya jarang sekali ya untuk di channel saya, tapi ada project saya yang menggunakan ini teman-teman, dan sudah saya upload juga di channel saya. Jadi jika kalian ingin melihatnya, kalian bisa search saja ya. Jadi ini kelebihannya apa? Kelebihannya yaitu ya sama teman-teman, sama seperti mikrokontroler yang lain di sini ya. Cuma di sini tegangan yang digunakan yaitu 3,3 volt teman-teman, bukan 5 volt ya. Jadi di sini itu 3,3 volt. Oke. Jadi ya cuma seperti itu saja untuk perkenalan dari ini ya, untuk MSP ini, karena dia board mikrokontroler biasa teman-teman. Oke, next ya, next yaitu ada ini, wah ini yaitu STM32F103 atau dengan nama lain yaitu Blue Pill. Entah kenapa kok dinamain Blue Pill ya teman-teman ya. Nah, port atau board ini itu sangat cocok sekali ya untuk yang sudah lumayan expert ya teman-teman ya di bidang mikrokontroler. Nah, jika ingin yang bagus, yaitu saya sarankan dengan menggunakan STM32 ini teman-teman. Jadi jika kalian ingin performa bagus dan juga butuh speed yang lumayan gitu ya, saya sarankan dengan menggunakan ini STM32F ini, karena ini harganya juga lumayan murah dan juga boardnya juga lumayan kecil ya teman-teman ya. Jika dibanding dengan Arduino Nano juga hampir mirip-mirip teman-teman. Oke ya, mirip-mirip ya, ya kaca sedikit. Oke, sekarang next apalagi yang saya punya ya. Nah, di sini ada ini teman-teman. Nah, ini saya dikasih sebenarnya sama GR-Bits ya teman-teman ya, atau yang nggak tahu itu distributor atau apanya GR-Bits ya teman-teman ya. Cuma saya memang dikasih ini dari luar negeri dan saya disuruh untuk membuat project dengan menggunakan ini. Nah, jika kalian memang belum familiar dengan ini saya perlihatkan ya. Jadi GR-Bits ini dia itu bisa support kamera teman-teman. Jadi bedanya sama Arduino dan juga microcontroller yang lain. Nah, ini kalau yang ini dia support untuk kamera. Kalau yang Arduino ini dia memang belum support ya teman-teman ya. Jika ingin menggunakan kamera ya kalian harus butuh modul atau pendukungnya ya teman-teman ya untuk kamera.
maksudnya untuk ya kameranya. Oke. Tapi hanya kalau untuk jepret gambar mungkin bisa ya teman-teman ya untuk si Arduino Uno ini. Cuma untuk pengolahan data seperti AI gitu ya, artificial intelligence dengan menggunakan kamera gitu ya, misalkan deteksi bola atau warna bola gitu. Nah itu mungkin Arduino ini masih belum bisa ya teman-teman ya, butuh pendukung ya. Nah namun jika Gearbits ini dia itu bisa support untuk kamera teman-teman. Jadi memang kelebihannya di situ. Nah, dibanding dengan Arduino ini ya dia cuma bisa jepret gambar saja itu bisa. Nah kalau ini dia bisa video teman-teman, jadi bisa mengikuti benda gitu ya. Kalian bisa cek saja untuk demo dari Gearbits ini ya di YouTube ya. Jadi memang Gearbits ini memang luar biasa teman-teman. Saya juga dikasih itu benar-benar senang sekali dan juga bersyukur bisa mencoba ini ya. Oke. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ini. Mungkin kalian sudah familiar teman-teman ya dengan ini. Nah, yaitu adalah Raspberry teman-teman. Ini adalah board mini PC. Nah, yang mana yaitu board ini bisa digunakan untuk kendali atau prosesor ya teman-teman ya, untuk memproses dengan menggunakan I/O-nya yang ada di sini. Nah, di sini. Jadi ini mini PC, cuma mini PC ini dia bisa mengeluarkan I/O teman-teman. Jadi bisa mengeluarkan input output dan juga mengakses ADC juga bisa. Tapi dibutuhkan tambahan IC teman-teman untuk ADC teman-teman. Karena dia memang butuh tambahan ya, atau modul atau IC ADC untuk Raspberry Pi ini. Ini namanya Raspberry Pi. Nah, di sini ada untuk Ethernet-nya ya. Kemudian di sini ada 2 buah USB. Nah, ini untuk port-portnya ya. Oke, teman-teman. Nah, ini untuk ke monitornya. Ada port HDMI untuk ke monitornya. Oke, jika dibandingkan antara mikroprosesor ini dengan yang microcontroller ini ya memang jauh teman-teman. Jadi speednya memang tinggian ini ya. Maka dari itu jika kalian ingin bermain dengan kamera atau AI dengan kamera, saya sarankan bisa menggunakan Raspberry Pi ini atau dengan menggunakan Gearbits ini gitu ya teman-teman ya. Oke, mungkin sekian saja ya untuk pengenalan dari board microcontroller yang saya punya teman-teman. Nah, untuk pertanyaan-tanya bisa via YouTube di bawah ya, atau via email di deskripsi bisa. Jangan lupa untuk di like dan di subscribe channel ini agar kalian bisa mengikuti update-update teknologi lainnya yang tentunya berbasis microcontroller. Oke, saya Yanwar pamit. Selamat siang, dah.